Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Bongens, podcastnya Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Bersama saya Mia sebagai host hari ini, dan kita ditemani oleh dua orang yang sangat spesial tentunya. Hadir bersama kita Ibu Lely Hapni. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Selaku Kepala Puskesmas Lais ya Bu ya. Iya. Kemudian kita juga di sini ada Pak Herdiansah, Eskep Nurse ya, MKes. Beliau merupakan pegawai Puskesmas Lais. Ya, selamat datang Pak. Selamat datang. Baiklah, hari ini kita akan membahas inovasi sehari satu raga, yaitu sehat hari ini, masa tua ceria bahagia. Gitu ya, benar ya? Ya, benar. Itu merupakan salah satu inovasi dari Puskesmas Lais yang mana dapat meningkatkan pelayanan posyandu lansia di Puskesmas Lais, yang nanti harapannya bisa memberi motivasi kita semua, khususnya tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini nanti dapat menularkan ke puskesmas-puskesmas lain sehingga cakupan posyandu lansia di seluruh puskesmas dalam Kabupaten Musi Banyuasin dapat meningkat. Gitu ya Bu ya, Bapak ya. Ya baiklah, kita langsung saja kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama bagaimana proses yang dilalui oleh Bapak Herdiansah dan Ibu Lely atas dukungannya sehingga inovasi ini dapat berjalan dengan baik. Silakan Bapak diceritakan bagaimana awal mulanya gitu. Oke, perkenalkan nama saya Herdiansah, Ya. Eskep Nurse MKes. Saya bertugas di Pustu Danau Cala, Ya. yaitu di Puskesmas Lais. Jadi inovasi kami ini yaitu sehari satu raga, yaitu sehat hari ini, masa tua ceria bahagia. Dan alhamdulillah dari inovasi ini bisa mengantarkan saya dan juga Puskesmas Lais untuk menjadi perawat teladan tingkat kabupaten, juara satu Di kabupaten ya? Iya, Ya. di kabupaten itu juara 1. Ke provinsi Kemudian ya? di provinsi alhamdulillah itu masuk juara 2. Kita kasih aplaus dulu Bu untuk Pak Randi. Semangat ya Pak ya. Ya. Jadi inovasi sehari satu raga ini yaitu inovasi yaitu dari kegiatan posyandu lansia dan juga posbindu, di mana kegiatan ini yang pertama yaitu kami sosialisasi jadwal itu masih menggunakan secara tradisional. Oh gitu ya. Komunikasinya. Jadi tabu kenong. Maksudnya gimana tuh? Jadi tabu kenong itu dari peserta kegiatan ini keliling. Jadi keliling dusun itu dengan menggunakan kenong. Tung. Yang dari bambu itu bukan Pak? Bukan, dari besi. Oh, besi yang gitu iya, kan. iya. Yang itu alat tradisional lama misalnya. Nah, keliling dusun untuk mensosialisasikan jadwal mengenai kegiatan sehari satu raga ini. Yeah. Kemudian kegiatannya besok seharinya itu yang pertama yaitu kita senam sehat lansia. Jadi senam sehat lansia ini diikuti oleh seluruh dari umur 15 tahun sampai lansia. Jadi ya jadi sasaran kita itu bukan hanya lansia sih sebenarnya. Berarti hanya ada remajanya juga gitu ya? Ada remaja, ada dari peserta posbindu, ada lansia. Jadi setelah senam sehat lansia, itu kita kerjasama sama lintas sektornya yaitu PKK. Di sini tim penggerak PKK Desa Danau Cala itu selalu mensupport kami aktif juga ya. Selalu aktif untuk memberikan makanan tambahan. Jadi setelah memberi makanan tambahan, selama peserta tadi makan tambahan tadi, kami sebagai petugas kesehatan memberikan edukasi atau penyuluhan kesehatan kepada peserta itu mengenai tren atau penyakit terkini atau gitu. 10 penyakit terbanyak di bulan ini di wilayah Puskesmas Lais gitu ya. Iya benar. Setelah melakukan penyuluhan, kita masuk ke sistem pelayanan 5 meja, pendaftaran, kemudian ada penimbangan, ada pencatatan, itu kan, ada penyuluhan dan ada pengobatan. Nah, setelah pelayanan itu selesai, berarti ada pengobatan juga ya di posyandunya? Iya benar. Karena kan kalau kita hanya edukasi, nanti warganya nggak dapat apa-apa. Iya, jadi kan ngerasa nggak ngapa-ngapain gitu ya. Padahal kan dia kan ke puskesmas itu kan tujuan utamanya mungkin dia kan pengen berobat. Sehat gitu ya. Pengen sehat. Kemudian di sini juga kita mempunyai yang namanya tabungan sehat lansia. Iya, nah menarik ini. Gimana tuh ceritanya? Jadi tabungan sehat lansia ini di mana yaitu para lansia, bukan hanya lansia sih sebenarnya dari peserta posbindu itu mereka menabung Rp2.000 setiap bulan. Tidak boleh lebih ya, hanya 2.000. Tidak boleh lebih karena 2.000 itu sudah kesepakatan. Jadi kesepakatan
kami petugas kesehatan dan kader dan juga peserta itu mereka menabung 2.000 setiap bulan, itu wajib. Jadi walaupun mereka tidak datang, tetapi mereka tetap menabung, tetap jadi dikirim, gitu ya, dititip sama kawan atau tetangganya tadi. Nah, dari uang tabungan sehat ini, yaitu kita gunakan yang pertama yaitu kalau seandainya di bulan ini ada pasien nih yang sakit, itu kita melakukan kunjungan rumah bersama lansia. Jadi datang rame-rame. Iya, perwakilan sih, perwakilan, terus ada kader dan juga perangkat desa berupa kadus. Itu datang, itu memberikan sembako dalam bentuk dukungan lah, kepedulian kita sesama, support ya. Support. Dan juga kalau seandainya nanti ada dari peserta yang menabung itu ada keluarga yang meninggal, tapi keluarga inti gitu kan. Nah, kami juga melakukan kunjungan rumah, dari kami memberikan uang santunan, uang santunan dari tabungan itu. Nah, itu tadi menarik sekali ya. Sebetulnya kadang-kadang kita tuh tidak melihat nilai gitu ya, tapi yang kita lihat itu keakrabannya, kekeluargaan, perhatian. Nah, itu bagus sekali. Jadi dengan adanya tabungan ini, alhamdulillah, jadi rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan, jadi antar lansia itu sangat terjadi. Jadi kita tahu kan bahwa kalau untuk lansia itu mungkin mereka menganggap, aduh saya kan tidak produktif lagi nih. Jadi kebanyakan mereka hanya di rumah, jenuh kan. Makanya kita hadirkan inovasi ini biar lansia itu bisa berkumpul di suatu wadah di kegiatan ini, sehingga dengan adanya kegiatan ini mereka itu pertama untuk kesehatannya itu dapat diperiksa atau diketahui secara berkala ya. Kemudian juga untuk menambah rasa kekeluargaan dia biar tidak jenuh gitu kan di rumah saja. Kalau ada kegiatan, ketemu teman lama. Benar. Jadi gitu, sehat tadi, ceria, bahagia gitu kan. Benar. Ada masalah di rumah langsung hilang semua gitu. Benar. Sejauh ini gimana Bu Leli, peran Puskesmas terhadap inovasi ini? Terima kasih Bu Mia. Kebetulan saya sekarang masih amanahkan menjadi kepala Puskesmas ya. Jadi kita terutama untuk seluruh sebenarnya 3 pustu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Lais itu berusaha membuat inovasi ya. Namun dari yang 2 yang lain ini Danau Cala ini termasuk yang inisiatif lah, karena mulai dari tahun 2018 dari agenda kita per tahun itu Danau Cala termasuk yang berprestasi pustunya, jadi tetap memegang peran utama. Nah, karena termotivasi itu timbullah dari Sehari Satu Raga ini. Nah, jadi Sehari Satu Raga ini peran kita di Puskesmas, di Saudara Randy masih tahu kami seperti itu. Kita sangat mendukung. Kemudian kegiatan kalau obat, karena kunjungan dari Danau Cala itu termasuk tinggi seluruh lansia sampai 75 ya. Jadi yang penting obat-obat kita minta ke dinas kesehatan itu support kita. Jadi kalau sekarang jalan kurang bagus ya kita titip ya. Bagaimana caranya supaya tetap berjalan gitu dalam keadaan gimana pun. Kemudian juga dari Puskesmas apapun bentuknya, ayo kita duduk bersama. Intinya untuk kesehatan masyarakat, apalagi yang lansia. Yang mungkin kadang-kadang masyarakat udahlah lansia nggak juga produktif, tetapi di Danau Cala itu diperhatikan benar, sehingga benar-benar tadi seperti yang dikatakan Saudara Randy, bertemu dengan teman-teman sebaya lansia itu ketawa-tawa sama kayak reunian, memperpanjang masa hidup seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita Puskesmas komitmen apapun bentuknya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu tetap kita support dengan kemampuan yang ada di Puskesmas. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan maju terus Puskesmas lain. Amin. Di bawah pimpinan Ibu Leli juga yang udah lama Bu ya di situ ya. Memang bagus ya. Ya Pak Randy, tadi kan ada peran desa juga ya dan ibu-ibu PKK gitu. Nah, bentuknya bagaimana Pak peran mereka? Jadi di sini yaitu petugas desa atau perangkat desa dan juga tim penggerak PKK Desa Danau Cala itu alhamdulillah sangat berperan aktif dalam kegiatan ini.
Yang mana dari tim penggerak PKK ini yaitu mereka gotong royong dari tim penggerak PKK ini itu untuk membuat makanan tambahan. Nah, ya, untuk PMT. Tidak beli siap saji gitu? Tidak, ya? tidak. Jadi mereka yang selalu menyediakan untuk makanan tambahan dalam kegiatan Sehari Satu Raga ini. Dan juga dari perangkat desa, oh ya tadi kan saya lupa menyampaikan bahwasanya dalam kegiatan inovasi ini kami yang ada yang namanya sweeping lansia atau home care. Iya, gitu ya. Jadi untuk pasien yang Sehari Satu Raga ini itu di atas 70 tahun yang tidak hadir ke pelayanan posyandu. Tidak memungkinkan ya untuk hadir. Tidak mungkin untuk hadir. Jadi kami tim petugas kesehatan bersama kader dan juga perangkat desa itu melakukan kunjungan. Jadi di lansia 70 tahun ke atas itu di Danau Cala itu berjumlah 84 dan alhamdulillah 84 itu setiap bulan tercover. Jadi tercover dilakukan kunjungan. Jadi kalau tidak bisa hadir gitu, jadi ke rumah. Ke rumah, ya karena itu salah satu inovasi kami tadi. Jadi seluruh lansia di atas 70 tahun itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Ya, jadi kemudian yang lansia di atas 70 tahun itu yang tidak hadir, kami melakukan yang namanya home care atau sweeping lansia. Di sweeping lansia ini, nah di sini perangkat desa itu mempunyai peranan penting. Jadi mereka yang selalu mendampingi. Jadi mendampingi kami petugas kesehatan untuk melakukan kunjungan. Jadi kami tadi itu tidak hanya bekerja sendiri. Jadi alhamdulillah dibantu dengan kader dan juga perangkat desa. Jadi saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada terutama Ibu Leli sebagai Kepala Puskesmas Lais ini yang selalu mensupport, mendukung mulai dari terbentuknya inovasi ini. Kami konsultasi dulu sama Ibu, kemudian terbentuk, kemudian untuk sampai ke jenjang kabupaten, Ibu Leli selalu mendukung, selalu mensupport, mendampingi. Selalu mendampingi. Yakin lah sama Bu Leli. Kalau Bu Leli ini pasti kita diharap untuk yang terbaik untuk kita. Kemudian sampai ke provinsi juga didampingi, didukung gitu kan. Nah, kembali ke yang perangkat desa tadi, Bu. Jadi perangkat desa tadi alhamdulillah memang selalu mensupport. Jadi seluruh perangkat desa baik dari kadus-kadusnya tadi itu memang tiap bulan Bu Kadesnya, Pak Kades juga ya. Dan Pak Kades itu kami selalu setiap bulan itu kami ngomong sama Pak Kadesnya yaitu bagaimana untuk mensupport obat-obatan atau alat-alat kesehatan yang kurang. Contoh kalau sana tadi kan. Nah itu saya ngasih tahu juga ya sekalian. Dan itu sebetulnya ada di anggaran dana desa itu bisa bisa di cover gitu untuk alat dan kalau obat nggak bisa tapi vitamin mungkin ya. Nah tinggal bagaimana petugas kesehatan berkomunikasi dengan pemerintahan desa gitu ya. Benar. Dan nah ini contoh salah satu kalau ada hubungan baik antara petugas kesehatan dengan kepala desa dan Ibu Kades, artinya kegiatannya sejalan gitu ya. Benar. Lanjut Pak Randy. Ya jadi kami selalu setiap bulan itu koordinasi dengan tim penggerak PKK. Pertama itu untuk PMT. Kalau untuk yang kepala desanya yaitu kita minta obat-obatan atau alat tes kesehatan. Karena alat tes kesehatan itu alhamdulillah dari puskesmas itu sudah mengcover sebenarnya, Tapi kita tidak menutup kemungkinan memang beberapa yang alat kesehatan itu kurang. Contoh kan kalau kolesterol itu memang terbatas. Kalau untuk tes gula darah itu banyak gitu kan. Nah untuk kolesterol asam urat itu dapat sebenarnya dari puskesmas, tapi kan kita kan terbatas karena kan wilayah kerja puskesmas lain kan juga banyak yang dapatkan. Benar. Jadi maka dari itu kami bagaimana caranya ini untuk lansia ini jangan sampai kita tidak tercover nih, mereka sudah datang jauh-jauh ke pelayanan sini, masa cuma dapat obat vitamin gitu kan. Betul. Nah jadi setelah koordinasi dengan kepala desa, alhamdulillah kepala desa jadi selalu mensupport, selalu membantu untuk alat-alat kesehatan dan juga obat-obatan. Juga kalau seandainya obat-obatan dari puskesmas itu ada yang kurang, lalu kami koordinasi dengan desa. Dan alhamdulillah desa selalu mensupport. Intinya katanya kalau untuk kegiatan desa, untuk masyarakat, insya Allah mereka akan selalu dukung. Bagus sekali ya. Kita hapus dulu ya Bu ya. Oke, setelah adanya inovasi ini, Bu Leli, bagaimana ada pengaruh atau tidak terhadap pustu-pustu yang lain gitu? Oh iya. Terima kasih, kami juga karena kemarin setelah inovasi ini membawa saudara Randy ke
perawat teladan nomor 2 provinsi. Jadi itu kalau bagi puskesmas Lais itu sudah wah rasanya. Nah, kemudian adik-adik yang di pustu lain yang ini udah jelasnya itu nularnya ke Epil. Oh gitu ya. Ya, jadi tadinya kunjungan mereka juga ya mungkin 50-60%, sekarang mereka juga sudah lebih banyak dan itu rutin dilaksanakan. Iya, jadi di situ juga dari desa kelihatan saya juga sering koordinasi dengan petugas kita yang pustu Epil, itu juga seperti yang di Danau Cala, jadi ketularan juga. Alhamdulillah berarti alhamdulillah. Vibesnya positif. Iya, mereka pakai baju seragam. Kalau Danau Cala sudah belum ya, Ran? Kalau untuk Danau Cala, kalau untuk petugasnya, alhamdulillah itu seragamnya dikasih oleh desa. Jadi sudah 2 kali ini kami mendapatkan baju seragam batik dari desa. Tapi untuk lansianya kami sudah mengusulkan sebenarnya kemarin untuk lansia terutama yang aktif dalam senam lansia. Iya, betul. Nah, tetapi katanya nanti kita pelan-pelan ke anggaran. Karena banyak soalnya 80 orang. Iya, benar-benar. Kalau di Epil itu sudah lihat, dia udah juga support seperti yang di Danau Cala, lansianya sudah cakupannya sudah naik. Iya, juga sudah naik, juga hampir-hampir mau ngikuti Danau Cala. Mereka udah waktu posyandu udah pakai yang seragam, jadi lihat itu enak. Kemudian juga pakai makanan tambahan, ada juga support vitamin dari desanya. Jadi lansia juga lebih antusias itu ya. Nah, kita berharap juga ke depan yang desanya tidak punya puskesmas pembantu itu mungkin bisa diikuti oleh Poskesdes. Ini sudah juga ketularan Teluk Kijing 3. Alhamdulillah berarti ya, Bu ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada rencana yang lebih besar, lebih bagus. Lebih bagus. Artinya bisa kita katakan ikut lomba itu ada hikmahnya, Bu ya. Ada pasti. Bukan hanya ikut lomba saja, tapi ya seperti ini kan sudah ada inovasi itu tertular ke yang lain. Jadi harapan kita nanti seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin juga dapat melaksanakan inovasi tersebut sehingga cakupannya juga meningkat. Artinya lansia kita semuanya sehat ya ada di Kabupaten Musi Banyuasin ya. Mungkin Randy ini sudah sukses nih inovasi tentang sehari satu raga. Mungkin ada inovasi-inovasi lain, terutama untuk bidan karena di pustu ada juga bidan. Mungkin untuk ibu hamilnya mungkin perlu kita tunggu inovasi lain. Bidan ada kan yuk? Bidan teladan ada. Bidan teladannya ada. Ada kan? Bidan teladan. Kalau tahun kemarin bidan teladannya itu dari Puskesmas Lompatan, Ibu Niswayati. Tetapi tahun ini kita mengirim juga insya Allah untuk perawat teladan kita kirim. Baiklah, kita juga sekarang kan ini tadi kan masuknya ke posyandu lansia ya Pak ya. Tapi sekarang sebetulnya kita tidak ada lagi posyandu lansia, bayi balita, ibu hamil, tapi kita menyebutnya dengan posyandu prima, yaitu layanan posyandu siklus kehidupan gitu ya, mulai dari kehamilan, persalinan, bayi balita dan sampai ke lansia gitu ya. Dan itu dilaksanakan di satu hari yang sama gitu ya. Benar. Nah mungkin di Puskesmas Lais gimana Ibu? Sudah dilaksanakan atau? Alhamdulillah karena kita dapat arahan, terus juga memang ada kebetulan waktu itu diundang kepala puskesmas, tapi saya diwakili oleh Kasubag waktu itu di provinsi. Jadi setelah itu kita diskusi, dilaporkan, kita mulai Bu ya. Jadi kita mulai posyandu prima yang identik kita sebut posyandu aja sekarang. Ya kita waktu itu mini lokakarya dengan lintas sektor di bulan Desember 2023 itu kita sampaikan bahwa tidak ada lagi posyandu bayi, balita, lansia, remaja dan lain sebagainya, tetapi tergabung dalam satu posyandu namanya posyandu prima. Nah, kami berharap waktu itu seluruh yang hadir di lintas sektor waktu itu di kantor camat kita laksanakan itu akan menyediakan tempat karena itu lebih banyak sasarannya, lebih banyak sasaran, jadi tempat minta tolong disediakan dan kita juga menyusun itu ada petugas yang dari puskesmas. Jadi kita sudah susun 1 tahun 2024 kita sudah susun ini petugas yang ke Danau Cala berapa ini. Tetapi selama ini satu desa ada yang 3 posyandu ya Ren? Iya benar. Namun kita berharap boleh
3 atau 2, tetapi dia seluruh siklus kehidupan harus datang di situ. Pelayanan di situ, ya. Jadi alhamdulillah mulai Januari kemarin Bu Mia, alhamdulillah Puskesmas Lais sudah memulai Posyandu Prima. Sampai hari ini juga ada jadwal kita Posyandu Prima. Gitu ya, kemarin kita ada di Lais Utara. Apalagi kalau desa-desanya yang dusunnya yang jauh, itu pasti ada Posyandu. Jadi kayak di Lais Utara itu ada yang Bonot, ada Posyandunya, Philip 5 ada, Philip 6 ada. Jadi berarti petugas kita jadi udah disusun. Kita memang sudah susun selama 1 tahun ke depan. Jadi sudah ada jadwalnya, orang berapa sesuai dengan penugasan. Ada enggak kegiatannya itu di BOK. Jadi kalau tidak ada ya harus masuk karena screening masing-masing mereka harus screening. Mereka masing-masing program penanggung jawab pengelola atau pelaksana program harus, jadi itu yang kita lakukan. Namun tidak mungkin itu lebih mudah, pasti lebih susah karena perubahan, apalagi dengan hal yang baru jadi ada semenjak 2 bulan berjalan itu ada keluhan dari desa. Kami tidak bisa datang karena kami cek itu lihatnya balita itu agak dikit datang. Kenapa ini? Karena alasannya jauh, tidak terlayani segala macam. Namun kita tetap coba dulu, ini kan baru. Jadi dengan bidan-bidan, adik-adik bidan harus namanya perubahan, perbaikan pasti ini pasti ada plus minusnya gitu Nah, jadi sebaik mungkin terus dilayani. Andai kata ada beberapa orang yang tidak datang, kita mau tak mau harus sweeping. Jadi kegiatannya sama kayak lansia sehari 1 raga di Rendi. Kalau memang tidak datang dan tidak tercapai imunisasi dasar lengkapnya tidak dapat si anak, makanya harus ini sweeping. Tapi supaya sweeping kan pasti memerlukan waktu, tenaga. Iya, makanya halo-halonya lebih ditingkatkan dan koordinasi jalin hubungan baik dengan desa. Karena komunikasinya karena kalau desa yang ini sudah menginstruksikan, insya Allah itu karena tapi kami mohon doa juga dari Ibu Mia, mudah-mudahan permudah ya Allah. Amin. Kita sudah untuk seluruh desa, 7 desa di dalam Puskesmas sudah dilaksanakan, sudah berjalan dan jadwal ada, petugas yang berangkat sudah ada, kemudian keluhan tetap ada. Nah, sekarang kami mengimbangi, kemarin kan kita kalau daerah perairan itu kan istilahnya charter. Nah, kemarin ada solusi dari Dinas Kesehatan, itu sudah dimasukkan daerah-daerah mana, berapa biayanya, udah kita masukkan, mudah-mudahan sudah di cover. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kesulitan tentang transportasi daerah air, karena kebetulan Lais juga ada termasuk daerah perairan juga Epil Barat itu daerah perairan. Mungkin itu Bu Mia. Baiklah Sobat Sehat, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit yang kami beri di sini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menimbulkan motivasi terkhusus untuk tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan jangan lupa satu hal sebetulnya Pak Rendi yang harus kita ingat, koordinasi tadi, mulai dari Pak Rendi sebagai staf di Puskes Lais, kemudian ke Kepala Puskes dan ke pemerintahan terkait Artinya semuanya itu tidak dapat kita jalankan sendiri. Tapi dengan bersama-sama, dengan bergotong royong sama-sama, insya Allah akan diberikan kemudahan dan kebaikan-kebaikan akan terjadi. Gitu Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Sobat Sehat semua. Mudah-mudahan di bulan suci ini kita dapat menjadi pribadi yang baik lagi dan ibadah kita dapat diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita sehat, kita pacak gali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.